Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amtaufik Kurama Rais dengan NIM 18106111312. Izinkan saya memaparkan naskah penulisan hukum saya dengan judul Legalitas Persidangan di Masa Pandemi COVID-19. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas-tugas penulisan hukum pada semester genap ini. Di sini izinkan penulis untuk menjelaskan secara singkat tentang naskah yang akan dibahas. Semoga naskah artikel ini bermanfaat dan berguna bagi generasi yang akan datang. Sejak masuknya pandemi COVID-19 di Indonesia telah memaksa kita untuk bertransformasi dan beradaptasi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hampir semua sektor kehidupan mengalami perubahan, tak terkecuali dalam bidang hukum, di mana perubahan yang terjadi dalam bidang hukum yaitu pada praktek persidangannya. Pada saat suatu pengadilan mengadili seorang tersangka atau terdakwa yang melakukan suatu kejahatan, terdakwa atau tersangka tersebut tak perlu dihadirkan di muka sidang atau bisa disebut sidang secara online, atau tersangka tetap berada di penjara tanpa harus dihadirkan langsung di persidangan. Para tersangka tersebut bisa hadir dalam aplikasi Zoom atau sejenisnya, tujuannya agar bisa memutus rantai penularan COVID-19 yang sedang merajalela di Indonesia. Di sini penulis membahas dua rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa perubahan yang terjadi di persidangan di masa pandemi COVID-19, dan yang kedua, bagaimana tata cara proses persidangan di peradilan yang ada di Indonesia selama pandemi COVID-19. Yang pertama, perubahan persidangan di masa pandemi COVID-19. Persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 berlangsung. Sedangkan persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat terhadap terdakwa secara hukum, masa penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang, ditunda sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19. Penundaan persidangan dapat dilakukan dengan hakim tunggal. Untuk perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan, hakim dapat menunda pemeriksaannya walaupun melampaui tenggang waktu pemeriksaan. Penundaan disertai dengan perintah kepada panitera pengganti agar mencatat dalam berita acara sidang mengenai adanya keadaan luar biasa berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2020. Namun, bila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan. Yang pertama, majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang atau social distancing. Yang kedua, majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan. Yang ketiga, majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi atau situasi persidangan. Dan yang terakhir, sementara itu persidangan perkara perdata agama dan tata usaha negara dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi e-litigation. Yang kedua, tata cara proses persidangan di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, persiapan persidangan. Sebelum persidangan dimulai, panitera atau panitera pengganti mengecek kesiapan peserta dan persidangan serta melaporkan kepada hakim atau majelis hakim. Dalam sidang yang dilakukan secara elektronik, terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum harus secara fisik berada di ruangan yang sama dengan penasihat hukumnya. Ruangan tempat terdakwa mengikuti sidang elektronik hanya dihadiri oleh terdakwa, penasihat hukum, petugas rutan atau lapas, dan petugas IT, kecuali petugas atau pihak lain yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, ruangan tersebut juga harus dilengkapi dengan alat perekam atau kamera CCTV yang dapat memperlihatkan keseluruhan kondisi ruangan. Yang kedua, dakwaan dan keberatan. Dokumen keberatan atau eksepsi dikirim ke hakim, majelis hakim, dan filenya diteruskan kepada penuntut dengan ketentuan file tersebut. Berbentuk portable, dokumen format PDF dikirim ke alamat pos L pengadilan sebelum dibacakan serta harus diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh. Pasal 8 ayat 2 Ju, pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 Perma 4 nomor 2020. Yang kedua, pemeriksaan saksi dan ahli. Pemeriksaan saksi dan atau ahli dilakukan dalam ruang sidang pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik. Namun untuk keadaan tertentu, hakim atau majelis hakim dapat menetapkan pemeriksaan saksi dan atau ahli yang berada di yang pertama kantor penuntut dalam daerah hukumnya, yang selanjutnya pengadilan tempat saksi atau ahli berada apabila yang bersangkutan berada di dalam dan di luar daerah hukum pengadilan yang menyidangkan perkara. Yang keempat, pemeriksaan terdakwa. Dalam pemeriksaan terdakwa pada sidang yang dilakukan secara elektronik,
Yang pertama, terdakwa berada dalam tahanan didengar keterangan dari tempat ia ditahan dengan didampingi atau tidak didampingi oleh penasihat hukumnya. Yang kedua, bagi terdakwa yang tidak ditahan, kedua atau kepala pengadilan tempat terdakwa didengar keterangannya menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk satu orang hakim dan satu orang panitera atau panitera pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi jalannya pemeriksaan terdakwa. Yang kelima, pemeriksaan barang bukti. Pada sidang yang dilakukan secara elektronik, barang bukti yang akan diperiksa tetap berada di kantor penuntut, di mana penuntut memperlihatkan barang bukti ke hakim atau majelis hakim secara elektronik. Yang kedua, juga barang bukti berupa dokumen cetak atau hakim atau majelis hakim mencocokkan dokumen hasil pindah yang ada dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang diperlihatkan penuntut secara elektronik. Tetapi jika barang bukti bukan merupakan dokumen cetak, barang bukti bisa difoto, divideokan, dan dikirim ke alamat pos L pengadilan sebelum diajukan sebagai barang bukti. Dalam hal terdakwa mengajukan barang bukti yang meringankan baik berupa dokumen cetak maupun bukan, barang bukti diperlakukan sama dengan di atas. Hakim atau majelis hakim mencocokkan barang bukti yang dikirim dengan aslinya secara elektronik. Yang keenam, tuntutan pembelaan replik dan duplik. Dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik, dokumen tuntutan pidana pembelaan replik dan duplik dikirim ke alamat pos L pengadilan sebelum dibacakan. Setelah dibacakan, dokumen itu dikirim ke alamat pos L penuntut atau terdakwa atau penasihat hukum. Yang ketujuh, putusan dan pemberitahuan putusan. Pada dasarnya putusan diucapkan oleh hakim atau majelis hakim di sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri penuntut dan terdakwa atau penasihat hukum kecuali ditentukan oleh undang-undang. Namun dalam keadaan tertentu berdasarkan penetapan hakim atau majelis hakim, sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara elektronik. Jika terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan pemberitahuan, putusan disampaikan pengadilan ke terdakwa melalui domisili elektronik berupa pos L, alamat WhatsApp atau SMS. Kesimpulannya, sejak adanya virus COVID-19 di Indonesia, sistem hukum Indonesia berubah. Banyak masyarakat yang melakukan kegiatan sehari-harinya dari rumah dan perubahan juga dirasakan dalam sistem hukumnya, salah satunya mengenai cara hakim sidangkan suatu perkara di pengadilan, di mana perubahan yang terjadi di masa sekarang di dalam pengadilan banyak sekali perubahan. Salah satunya harus selalu menerapkan 3M di lingkungan pengadilan yang dibuat agar dapat memutus virus COVID-19 yang sampai sekarang belum hilang juga. Salah satu perubahan yang dirasakan salah satunya yang berubah mengenai tata cara proses pengadilannya di masa pandemi sekarang. Di dalam peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran coronavirus 2019 COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan berada di bawahnya, dan juga Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik, di mana dari data yang didapatkan kompas.com disebutkan bahwa penggunaan sidang secara online meningkat gratis. Kejagung juga mencatat banyak 176.912 perkara tindak pidana umum telah menjalani persidangan online selama pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia. Rekapitulasi data persidangan online tersebut terhitung sejak 30 Maret hingga 6 Juli 2020, dan data di mediaindonesia.com menunjukkan di mana Komisioner Kejaksaan Barita Simanjuntak mengatakan dengan meningkatnya pengguna persidangan secara online memberikan dampak yang positif, yaitu prosesnya cepat, sederhana, dan biaya yang ringan, serta tidak membuang waktu banyak untuk menunggu seorang tersangka yang akan disidangkan di pengadilan. Persidangan yang dilaksanakan secara daring ini merupakan bukti nyata dari pertanggungjawaban MA terhadap publik mengenai pemberian pelayanan yang cepat, sederhana, dan akurat tanpa menunda atau menghambat masyarakat yang dalam memperoleh dan mengakses keadilan.